Elizabeth yang tidak memikirkan apa-apa. Waktu itu disapanya loh orang itu ya kan dengan ramah. Selamat pagi kata dia kayak gitu. Tapi tanpa disangka-sangka orang tersebut langsunglah mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol itu ke Elizabeth. Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat tahun baru wawakku semuanya. Cepat kali rasanya 2021 ini wak ya. Rasanya baru kemarin kita masuk 2021. Sekarang udah 2022 aja. Dan semoga di tahun baru ini kita bisa menjadi pribadi yang semakin baik lagi wak ya. Pribadi yang semakin baik untuk diri sendiri ataupun juga untuk orang-orang di sekitar kita. Aku doakan buat wawak aku apapun rencana yang kalian punya di tahun 2022 ini. Semoga langsung dilancarkan semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang mungkin kemarin udah babak belur di 2021, ayo move on wak. Ayo move on, termasuk aku sendiri di 2021 aku kehilangan dua orang yang paling aku sayang, ayah kandung dan abang kandungku. Setelah kita diuji bukan main lagi tuh di 2021 ya, sekarang ayo bangkit lagi, kita harus move on. Dan juga aku penasaran nih apa resolusi kalian di tahun 2022, komen langsung di bawah wak. Resolusi aku di 2022 ini nggak usah terlalu berat-berat kali wak, yang penting masih dicintai sama kalian, kalian masih setia sama aku dan aku tetap akan memberikan yang terbaik buat kalian. Ya, doakan resolusi aku terpenuhi dan aku juga pasti doain semua resolusi kalian dikabulkan oleh Allah dan dilancarkan pastinya. Amin ya robbal alamin. Sama-sama semangat kita Pak ya ngejalanin 2022 ide. Jadi di awal tahun 2022 ini memang pas kali jatuhnya di hari Sabtu ya kan, mau gimana ya tetap harus bahas kriminal juga. Dan kali ini aku akan ngebahas sebuah kasus kriminal yang belum terpecahkan yang datang dari kota kecil di Harris County, Tomball, Texas, Amerika Serikat. Wah, kasus ini terjadi di tahun 2019 lalu di pagi hari di mana ada seorang wanita yang sedang menjual barang-barang pribadinya yang sudah tidak terpakai lagi di garasi rumahnya. Tapi tiba-tiba wanita itu sudah dihilangkan nyawanya dengan cara ditembak sebanyak 4 kali dan langsung meninggal dunia. Dan selama 2 tahun terakhir polisi masih terus berupaya untuk menangkapkan si pelaku ini wak. Dan selama 2 tahun ini pula banyak kali itu teori yang berseliweran di media tentang motif di balik kejahatan ini. Jadi gimana kisah lengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, jadi kasus yang akan aku bahas hari ini adalah tentang seorang wanita yang bernama Elizabeth Baraza. Tidak banyak informasi yang tersedia di internet sebenarnya wak tentang latar belakang Elizabeth Baraza ini, tentang di mana dia lahir, kapan dia lahir, gimana dia dibesarkan. Yang ada hanya sedikit informasi tentang pernikahannya aja nih, tentang hobinya dan juga bagaimana si Elizabeth ini dipandang banyak orang gitu ya. Nah, Elizabeth ini wak dikabarkan seorang penggila Star Wars, Harry Potter dan suka sekali sama cosplay gitu. Jadi sering tuh Elizabeth pergi ke acara-acara cosplaynya Star Wars dan Harry Potter kan. Nah, di salah satu acara cosplay inilah Elizabeth ini bertemu dengan seorang laki-laki bernama Sergio Baraza. Nah, Sergio ini juga penggila Star Wars dan Harry Potter juga, Wak. Dan dia pun juga suka pergi ke acara-acara cosplay gitu. Nah, pas mereka bertemu, mereka berdua pun dikabarkan langsung menyukai satu sama lain. Terus singkat cerita, Elizabeth ini menikah lah, Wak, dengan Sergio di tahun 2014. Dan mereka membeli sebuah rumah di Cedar Walk Drive, Tomball, Texas pada tahun 2016. Nah, kehidupan pernikahannya Elizabeth dan Sergio ini, Wak, dikabarkan rukun kali. Sergio ini sering mengatakan kepada kawan-kawannya bahwa pernikahan dia sama si Elizabeth ini adalah sebuah keputusan yang benar karena dia merasa bahagia dapat menikahi wanita yang memiliki hobi yang sama seperti dia. Elizabeth juga kayak gitu wak, dia pun merasa bahwa dia ini telah menikahi sahabatnya gitu. Mereka jarang bertengkar dan sering membuat satu sama lain ketawa gitu. Pokoknya tipe hubungan yang sempurna dan sehat gitu lah wak. Dan mereka dikabarkan belum mempunyai anak wak, mereka hanya mempunyai seekor anjing kecil aja. Nah, sehari-harinya Elizabeth sendiri bekerja di sebuah perusahaan inspeksi pipa dan Sergio bekerja sebagai tukang instalasi, khususnya untuk instalasi lantai gitu. Dan mereka berdua ini biasanya berangkat kerja sekitar jam 7 pagi. Sama-sama tuh tiap pagi berangkat kerja ya. Nah, terus Wak, Elizabeth sama Sergio ini sendiri orangnya gimana Wak? Nah, kalau menurut para kerabat dekat dan juga keluarga Wak, Elizabeth sama si Sergio ini adalah pasangan yang sangat peduli dan sangat baik dengan lingkungan sekitarnya. Ingat kan kalau misalnya mereka berdua ini suka cosplay? Nah, mereka berdua ini sering kali Wak pergi ke komunitas mereka yang bernama Legion 501 ke rumah sakit berbeda-beda untuk bisa menghibur anak-anak yang sedang sakit dan juga orang sakit pada umumnya. Dan FYI Legion 501 ini adalah komunitas garis keras Star Wars lah gitu. Jadi kebanyakan anggotanya itu berpakaian seperti Stormtroopers atau sebagai karakter lain gitu dalam Star Wars. Jadi mereka datanglah itu ke rumah sakit berbeda-beda kan pakai kostum kayak gitu. Dan nanti di rumah sakit mereka akan mencoba tuh menghibur orang-orang yang sedang sakit dengan mengadakan pertunjukan kecil-kecilan.
Nah dari kegiatan sosial mereka ini Wak, Elizabeth juga dikabarkan jadi sering juga nih bergabung sama kegiatan Make-A-Wish Foundation. Make-A-Wish Foundation ini Wak, jadi kayak salah satu organisasi non-profit yang lumayan ternama juga lah itu di Amerika. Biasanya organisasi ini selalu mencoba memenuhi permintaan anak-anak yang mempunyai penyakit kritis gitu. Jadi memang udah dikenal punya hati yang baik lah si Elizabeth sama si Sergio ini Wak. Nah itulah ya sedikit latar belakang dari si Elizabeth sama Sergio lakinya. Nah sekarang baru nih kita masuk ke pembahasan di mana Elizabeth ini tiba-tiba dihilangkan nyawanya. Jadi Wak, ceritanya pada suatu waktu Elizabeth dan si Sergio ini ingin merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-5 tahun. Nah rencananya waktu itu mereka akan pergi ke Wizarding Award of Harry Potter di Universal Studio di Orlando, Florida. Nah mereka berencana pergi pada hari Minggu pada tanggal 27 Januari 2019. Nah sewaktu mereka merencanakan kepergiannya mereka ini Wak, mereka sadar nih kalau budget mereka yang tersedia untuk liburan mereka ini ya pas-pasan kali. Mereka nggak punya budget ekstra gitu loh Wak, untuk bisa membeli souvenir atau hadiah untuk satu sama lain, nggak ada, pas-pasan mentok duit mereka. Nah waktu itu mikirlah mereka berdua nih kan, gimana ya sayang caranya biar kita bisa dapat duit ekstra gitu loh, kan nanti lumayan bisa kita pakai buat beli souvenir atau hadiah kecil-kecilan buat anniversary kita lah. Iya ya yangnya gimana ya, duit awak juga nggak cukup kata mereka. Nah waktu itu Wak, ide terakhir yang terlintas sama mereka adalah membuat garage sale gitu Wak, garage sale kecil-kecilan. Jadi garage sale ini adalah istilah untuk bisa menjual barang-barang yang udah nggak kepake gitu. Jadi kayak jual barang bekas gitu Wak ya. Nah jadi waktu itu entah si Sergio atau si Elizabeth ngomong lah mereka ya kan, kita cari aja yuk barang-barang di rumah kita yang udah nggak kepake atau udah nggak mau dipakai lagi, terus kita jual aja, kita buka ya stand di depan garasi rumah kita yuk sayang gitu. Nah, setuju nih Wak mereka berdua akhirnya kan. Nah, akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan garage sale ini pada hari Jumat tanggal 25 Januari tahun 2019 dan dimulai jam 7 pagi, 2 hari sebelum keberangkatan mereka ke Universal Studio tuh ya. Nah rencananya Wak di hari Jumat itu Elizabeth ini akan minta cuti dari pekerjaannya dan si Sergio akan tetap masuk kerja. Nah Elizabeth ini bilang dia minta cuti biar dia bisa fokus tuh ngurusin garage sale-nya Wak. Nah karena juga keputusan untuk membuka garage sale ini bisa dibilang mendadak, jadi mereka ini sama sekali tidak sempat untuk mengupdate garage sale ini di sosial media mereka. Mungkin saking banyaknya entah saking apa nggak sempat dia ngupload apa mempromosikan di media sosial, nggak sempat. Jadi yang tahu pada saat itu cuma Elizabeth, Sergio, keluarga mereka sama beberapa kerabat dekat mereka lah gitu. Nah setelah semua rencana sudah tersusun nih, singkat cerita Wak, akhirnya sampailah pada hari di mana mereka mau melakukan garage sale itu, tepatnya pada tanggal 25 Januari tahun 2019. Nah pagi itu Wak, sebelum jam 7 pagi Elizabeth udah bangun nih. Dia udah siap-siap buat buka garage sale-nya. Dia mulai dengan menyiapkan area penjualan di depan garasi rumahnya dan kemudian dia berkeliling tuh di sekitar perumahannya untuk menyebarkan flyer tentang garage sale-nya itu. Nah sementara di pagi itu Sergio bangun juga, dia bersiap-siap seperti biasa. Tapi dia berangkat kerja ya kan, dia kan nggak cuti. Dan Sergio dikabarkan pergi bekerja sekitar jam 6.45 pagi, catat 6.45 pagi, oke? Dan pada saat lakinya mau pergi, Elizabeth udah standby tuh berdiri di depan garasi rumahnya untuk bisa mulai menjual barang-barangnya. Ya, terus Wak, tiba-tiba di pagi itu sekitar jam 7 lewat, polisi mendapatkan telepon dari seseorang yang melaporkan bahwa dia telah mendengar suara tembakan di dekat rumahnya. Polisi pun tanya, di daerah mana Bapak rumah kamu? Si pelapor bilang di Tomball, Texas Pak. Polisi pun kemudian langsung pergi ngecek ke daerah Tomball itu kan. Dan sewaktu polisi lagi melakukan pengecekan ini Wak, di saat inilah polisi menemukan Elizabeth sudah terbaring di depan garasi rumahnya dengan beberapa luka tembak. Melihat itu polisi langsung membawa Elizabeth ke rumah sakit, tetapi sayangnya nyawa Elizabeth tidak bisa diselamatkan Wak. Gak lama kemudian dapat laporan itu, Sergio pun langsung balik dia ke rumah kan setelah dihubungi entah oleh seorang tetangganya atau sama polisi. Gak banyak informasi soal ini Wak. Yang jelas Sergio balik aja gitu ha. Dan sewaktu Sergio sampai di rumahnya, polisi pun kemudian menjelaskanlah kepada Sergio bahwa Elizabeth telah ditembak dan sedang berada di rumah sakit. Nah pada awalnya Sergio bertanya nih sama polisi, apakah ini perampokan Pak? Nah Sergio bertanya seperti ini karena baru kali inilah Wak mereka melakukan garage sale ini ya kan. Nah Sergio berspekulasi apakah ada orang nih yang ingin mencuri barang-barang yang ingin kami jual ini. Tapi di saat itu polisi belum bisa menyimpulkan apa-apa Wak. Akhirnya polisi pun langsunglah meminta kesaksian dari tetangga-tetangganya Elizabeth dan di saat inilah Wak mereka mendapatkan rekaman CCTV. Nah dari rekaman CCTV ini Wak, kejadian yang terekam tuh kayak gini. Jadi pagi itu di saat Sergio sudah berangkat kerja jam 6.45
pagi, beberapa menit kemudian, tepatnya jam 6.53 pagi, ada tuh sebuah mobil hitam yang melintas di depan rumahnya Elizabeth. Nah, mobil itu kemudian parkir di seberang rumahnya Elizabeth. Terus seseorang kemudian keluar tuh dari mobil itu dan berjalan mendekati Elizabeth. Elizabeth yang tidak memikirkan apa-apa, waktu itu disapanya loh orang itu ya kan dengan ramah. Selamat pagi, kata dia kayak gitu. Tapi Wak, tanpa disangka-sangka, orang tersebut langsunglah mengeluarkan pistol dan menodongkan pistol itu ke Elizabeth. Elizabeth di CCTV itu terlihat kaget, Wak. Dia pun sempat berbicara beberapa detik tuh sama orang itu sebelum akhirnya orang tak dikenal itu menembakkan pistol 4 kali ke arahnya Elizabeth. 3 tembakan ke badan, lalu 1 tembakan lagi di kepala Elizabeth langsung. Jarak dekat pula lagi tuh. Elizabeth langsung jatuh lah tak berdaya. Dan sementara itu orang itu langsung lari tuh menuju ke mobilnya dan langsung memutarkan mobilnya dan melaju pergi. Nah, dari rekaman CCTV inilah polisi mengetahui bahwa pelaku mengendarai mobil Nissan Frontier tahun 2013. Ada 4 pintu dan memiliki stiker Pro 4X di sisi entah sisi mananya lah lupa aku. Dan di CCTV juga terlihat jelas pelaku ini menggunakan pakaian kayak jubah gitu loh, entah gaun entah jubah lah gitu, rambutnya panjang dan sepatu boots. Tapi sayangnya polisi tidak dapat melihat dengan jelas plat nomor mobil itu karena memang kualitas gambar di CCTV itu nggak begitu bagus, buram gitu Wak. Dan setelah itu juga polisi tidak dapat menentukan apakah ada orang lain di dalam mobil itu. Nah, selain CCTV tetangga, Wak, polisi juga kemudian mendapatkan rekaman CCTV dari rumahnya Elizabeth. Ada nih Wak rekaman CCTV-nya, bisa kalian search aja lah di YouTube ya. Nah, dari CCTV-nya rumah Elizabeth itu nggak kedengar jelas Wak memang percakapan antara Elizabeth sama si pelaku ini. Yang paling jelas cuma pada saat Elizabeth mengucapkan selamat pagi. Sisanya yang percakapan yang nggak jelas gitu loh Wak, sekitar 8-10 detik. Kemudian barulah itu terdengar suara tembakan 4 kali dan juga suara teriakannya Elizabeth. Aduh. Nah, dari CCTV ini Wak ada satu hal yang aneh karena ternyata 2 menit setelah si pelaku ini menembak si Elizabeth, si pelaku ini datang lagi ke depan rumahnya Elizabeth dengan menggunakan mobil yang sama. Nah, polisi yang melihat rekaman ini pun langsung berasumsi bahwa si pelaku ini balik lagi untuk memastikan bahwa Elizabeth ini telah benar-benar meninggoy dan tidak melarikan diri. Nah, mungkin dari kalian di sini ada yang bertanya-tanya, kok bisa rekaman itu tersebar? Kan biasanya bukti-bukti vital kayak gini akan dijadikan barang bukti kan sama polisi. Nah, untuk hal ini Wak nanti aku jawab ya. Nah, setelah mendapatkan rekaman CCTV ini, Wak, pihak kepolisian pun langsunglah melanjutkan investigasi melalui olah TKP. Dan melalui olah TKP ini juga polisi tidak menemukan selongsong peluru, Wak. Nah, hal ini membuat polisi percaya bahwa pistol yang digunakan si pelaku ini adalah pistol revolver. Jadi memang pistol ini nih, Wak, nggak ada selongsong pelurunya katanya. Dan polisi juga menanyai semua tetangga-tetangganya Elizabeth kan, apakah mereka mengenali mobil Nissan hitam itu? Apakah mereka pernah melihat orang yang ada dalam CCTV itu? Semua ditanya, tapi sayang tidak seorang pun yang mengetahui mobil itu. Orang itu nggak ada yang tahu sama sekali, Wak. Nah, pasca penembakannya Elizabeth, keluarga Elizabeth pun pastilah sangat terpukul. Mereka tidak menyangka sama sekali bahwa ada orang yang mau menyakiti Elizabeth. Karena memang setahu mereka Elizabeth ini sangat disukai, Wak. Perilakunya baik, dia nggak pernah macam-macam, dia nggak pernah punya masalah, nggak pernah suka cari masalah juga. Siapa yang tega buat kayak gini sama Elizabeth ya kan? Dan untuk menghormati kepergian Elizabeth, keluarga, kerabat, dan juga tetangga-tetangganya Elizabeth mengadakan acara di depan rumah Elizabeth. Mereka datang membawa pedang Star Wars dan ada juga yang datang membawa tongkat Harry Potter. Dan beberapa bahkan ada juga yang menggunakan kostum Star Wars dan Harry Potter, Wak. Yang pasti semua ini dilakukan untuk bisa menghormati kepergiannya Elizabeth dan untuk menunjukkan bahwa banyak nih yang peduli dan sayang sama kau Elizabeth gitu. Terus Wak, beberapa hari setelah polisi melakukan investigasi lebih dalam, ternyata mobil Nissan hitam itu telah melewati rumah Elizabeth sehari sebelum kejadian. Jadi pas hari Kamis tanggal 24 Januarinya, Wak, si mobil itu udah lewat depan rumahnya Elizabeth. Nah, saat itu polisi berspekulasi mungkin pelaku ini ingin mencari tahu kapan si Elizabeth sama si Sergio ini berada di rumah. Dan dari jam berapa si Elizabeth ini akan sendirian di rumah kan. Dan mungkin juga dia akan mencari tahu kapan waktu terbaik untuk bisa mendekati si Elizabeth. Dan dari bukti ini polisi dapat mengesampingkan Wak motif perampokan. Karena sekarang polisi percaya bahwa tindak kejahatan ini pasti sudah direncanakan. Penembakan Elizabeth ini bukanlah tindak kejahatan acak, bukan. Udah dia mati dari hari sebelumnya, Wak. Dan selain dari informasi ini, Wak, polisi juga dapat mengesampingkan motif perampokan dikarenakan pada hari kejadian Elizabeth ini memiliki sebuah kotak kecil yang berisi uang tunai. Nggak banyak memang, tapi uang tunai ini disiapkan Elizabeth untuk uang kembalian gitu loh kalau ada orang yang mau beli barang-barang bekas dia. Nah, kotak itu nggak hilang.
nggak hilang. Dari CCTV juga kelihatan kan, orang tuh udah selesai nembak langsung pergi. Memang itu aja kepentingan dia. Nggak ada diambil apapun, nggak ada. Dan hal inilah yang semakin meyakinkan polisi bahwa tindakan ini bukan perampokan. Dan setelah hampir setahun kasusnya Elizabeth ini dinyatakan sebagai kasus pembunuhan, polisi belum juga mendapatkan bukti. Belum ada. Nah, ingat kan kalian pertanyaan kenapa rekaman CCTV ini bisa kesebar? Jadi rekaman ini memang sengaja disebar ke media oleh polisi dengan harapan ada orang yang melihat mobil yang mirip dengan mobil pelaku. Karena memang polisi kan sempat menemui jalan buntu kan di saat sedang menyelidiki kasusnya Elizabeth ini. Tapi sayangnya usaha ini belum juga membuahkan hasil, Dan pada tahun 2020 polisi katanya juga sempat tuh mengeluarkan surat perintah penggeledahan nih terkait kasusnya Elizabeth. Tapi nggak ada pemberitaan yang jelas tentang surat penggeledahan ini ditujukan untuk siapa, nggak ada. Dan kabar tentang surat penggeledahan ini pun pelan-pelan tenggelam lagi. Yang berarti pihak kepolisian kembali menemukan apa kawan-kawan? Jalan buntu. Sampai sekarang pun tahun 2021 pihak kepolisian belum juga mendapatkan tersangka atas hilangnya nyawa Elizabeth. Nah, karena kasus penembakan Elizabeth ini belum juga menunjukkan ujungnya, banyaklah itu teori-teori yang tersebar tentang motif dibalik kematiannya Elizabeth. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke pembahasan teori yang beredar di media, ya. Check it out. Teori pertama, Sergio suaminya adalah dalang nyawa. Nah, setelah polisi mengetahui bahwa tindak kejahatan yang dialami Elizabeth ini adalah tindak pembunuhan berencana, karena kan memang mobil hitam itu udah mantau rumah Elizabeth sehari sebelumnya kan. Nah, mereka memiliki teori bahwa Sergio lah dalang dibalik kematian Elizabeth, Polisi pun langsung mencari tahu apakah Sergio ini telah berselingkuh atau apakah Elizabeth yang sudah berselingkuh. Karena apabila salah satu dari mereka sudah berselingkuh, maka hal ini dapat menjadi motifnya lah, ya kan? Nah, kalau si Sergio yang berselingkuh berarti motifnya adalah Sergio ini ingin memulai hubungan baru dengan wanita lain. Tapi kalau Elizabeth yang berselingkuh berarti motifnya adalah Sergio ini sakit hati dan ingin membalas rasa sakitnya itu kepada Elizabeth. Tapi setelah polisi cari tahu, udah diobrak-abrik ini data teleponnya, teks, email dan segala macamnya, mereka tidak menemukan tanda-tanda adanya perselingkuhan dari Sergio maupun Elizabeth, Dan dari investigasi ini polisi juga tidak bisa menemukan bahwa Sergio dan Elizabeth mempunyai masalah. Kayak masalah uang lah, masalah perkawinan lah, atau masalah apapun itulah, nggak ada. Tapi walaupun begitu polisi masih agak sanksi nih sama Sergio. Sanksinya tuh kenapa bisa si pelaku ini datang beberapa menit setelah Sergio pergi. Hanya selang 8 menit loh, 8 menit. Si Sergio berangkat kerja jam berapa tadi? 6.45. Si pelaku datang jam 6.53. Dan hal anehnya, kalian ingat nggak? Nggak banyak yang tahu bahwa Sergio dan Elizabeth ini akan mengadakan garage sale ini kan. Jadi bagaimana si pelaku ini bisa tahu kalau Elizabeth lagi di luar rumah sendirian kalau nggak ada yang ngasih tahu? Kan langsung ditodong pistol tuh si Elizabeth pagi itu kan. Dan dari sini polisi berspekulasi bahwa si pelaku ini adalah orang yang mengetahui bahwa Elizabeth dan Sergio akan membuka garage sale pagi itu. Entah itu Sergio atau salah seorang dari keluarga atau kerabat dekatnya Elizabeth. Jadi mungkin pelakunya adalah orang yang dikenal sama Elizabeth, Kalaupun orang yang kenal Elizabeth ini nggak ngelakuin tindakannya sendiri, mungkin aja si dalang ini telah membayar seseorang untuk bisa menghilangkan nyawa Elizabeth. Tapi teori, ya kan? Teori pertama, lanjut teori kedua. Teori kedua, pelaku bukan pembunuh profesional, Kalaupun memang betul orang yang mengenal Elizabeth ini telah membayar seseorang, maka orang tersebut bukan pembunuhan bayaran yang sudah pro gitu loh, bukan. Nah, teori ini tersebar atas fakta si pelaku balik lagi kan 2 menit setelah dia kabur pertama kali itu. Nah, seorang pembunuh bayaran yang profesional, tidak akan kembali mengecek korbannya. Pasti dia udah sangat yakin kalau dia telah menghilangkan nyawa korbannya di saat dia telah menembakkan pistolnya pertama kali. Jadi bisa aja pelaku ini adalah pembunuh bayaran kelas teri gitu. Nah, banyak yang berspekulasi di saat si pelaku ini lari untuk pertama kalinya, dia ini mungkin lagi menelpon orang yang telah membayarnya. Lalu mungkin saja di saat itu orang yang membayarnya ini meminta untuk si pelaku coba kau cek dulu, coba kau pastikan dulu tuh Elizabethnya sudah meninggal apa belum. Maka dari itulah si pelaku balik lagi lah gitu ke TKP kan. Setelah 2 menit pergi menjauh itu dicek, oh ya udah mati gitu. Itu teori keduanya. Ya kan? Nah, teori ketiga, Elizabeth mengenal pelaku, pasti. Nah, banyak nih orang yang berspekulasi bahwa Elizabeth mengenal pelaku sewaktu Elizabeth ini mengatakan selamat pagi. Tapi spekulasi ini pun banyak yang matahin juga, karena di pagi itu Elizabeth kan emang lagi buka garage sale kan. Pasti dia akan mengatakan selamat pagi lah ke orang-orang yang datang itu dengan harapan orang ini akan membeli barang-barang dia. Nah, kalau misalnya Elizabeth ini mengenal si pelaku, pasti Elizabeth ini akan menyebut namanya nggak sih? Kayak, selamat pagi ya deh.
morning Asfi, atau hanya sebatas hi Asfi, how are you, kayak gitu kan. Bukan sebatas basa-basi selamat pagi aja gitu. Karena Elizabeth tidak menyebutkan nama orang yang dia kenal itu kalau memang pelakunya adalah orang dikenal. Nah, teori keempat, Wak, pelakunya adalah salah satu rekan komunitas Elizabeth. Nah, dari video yang udah beredar ini, Wak, banyak orang yang bingung nih. Orang yang menghampiri Elizabeth itu laki-laki apa perempuan? Karena di video itu, Wak, terlihat si pelaku ini seperti menggunakan sebuah jubah gitu kan. Rambutnya panjang. Nah, tapi rambut panjang ini diyakini hanya wig aja gitu, Wak. Jadi seorang laki-laki yang mengenakan jubah untuk bisa mengecoh polisi itu. Orang-orang semakin yakin bahwa pelaku ini adalah seorang laki-laki yang menggunakan jubah di saat si pelaku ini lari menuju mobil setelah menembak Elizabeth. Nah, larinya orang itu macam lari laki-laki. Tapi ada juga yang percaya bahwa pelaku ini jangan-jangan perempuan. Karena mereka yakin bahwa mereka melihat ada tonjolan gitulah di dadanya si pelaku. Gak enak kali bahasa tonjolannya. Ada yang, ya itulah, kayak ada dadanya gitu, maaf. Ya walaupun samar sih kelihatannya, tapi kayaknya tuh dia perempuan gitu. Tapi Wak, perdebatan ini masih belum juga menemukan titik terangnya. Yang jelas mereka teori entah itu laki-laki ataupun perempuan, si pelaku ini bisa jadi kawan dari komunitasnya Elizabeth, grup cosplay yang Legion 501 tuh loh, Wak. Karena pakaian setelan yang dipakai si pelaku di CCTV itu ya kayak orang lagi pakaian cosplay. Mungkin saja nih teorinya nih, mungkin saja ada salah satu rekan di grup cosplaynya Elizabeth ini menjadi terobsesi kan sama si Elizabeth, dan dia ini tergila-gila sama dia. Mungkin saja di satu titik si Elizabeth ini telah menolak cinta orang itu pun sakit hati, nggak terima kan, dia pun akhirnya mulailah mengikuti Elizabeth sampai akhirnya dia menghilangkan nyawanya Elizabeth karena dia mungkin nggak terima tuh cintanya ditolak. Atau juga mungkin ada yang cemburu ke Elizabeth atau dendam atau apalah itu sampai akhirnya dia membalas dendam ke Elizabeth. Tapi lagi-lagi nih, Wak, ini hanyalah sekedar teori, hanya teori saja. Pihak kepolisian pun sampai sekarang belum juga bisa menetapkan siapa tersangkanya dari kasus Elizabeth ini. Khususnya dari circle pertemanannya grup Legion 501 itu. Belum dapat. Nah, teori kelima, Wak, rekan kantor Elizabeth lah pelakunya. Kata dia gitu. Nah, teori terakhir ini sebenarnya kurang populer, Wak. Emang. Jadi teorinya adalah si Elizabeth ini kan kerja di perusahaan inspeksi pipa di Texas kan. Nah, beberapa orang percaya mungkin saja Elizabeth ini mengetahui sesuatu hal tentang perusahaannya terlalu jauh. Hal yang seharusnya tidak dia ketahui gitu, ha. Dan untuk membungkam mulutnya Elizabeth pun akhirnya dihilangkan nyawanya. Tapi teori ini ada juga yang lawan pastinya, Wak. Kalau memang betul dalangnya itu berasal dari tempat kerjanya si Elizabeth, dari mana mereka tahu kalau di hari itu Elizabeth akan berada di rumah sendirian, ya kan? Padahal kan gak ada seorang pun kawan kantornya si Elizabeth tahu kalau dia akan mengadakan garage sale, nggak ada. Begitu, Wak. Nah, jadi itu tadi, Wak, teori-teori yang beredar di media tentang kasusnya Elizabeth ini. Sampai sekarang juga polisi belum menemukan siapa pelaku dalam tindak kejahatan penembakan Elizabeth. Bahkan keluarga Elizabeth sudah menawarkan hadiah kurang lebih $20.000 untuk siapa saja yang memiliki informasi yang dapat membantu polisi. Ala telepon pula. Paket Asia. One frozen wasteland later. Keluarga juga menawarkan hadiah kurang lebih $20.000 untuk siapa saja yang memiliki informasi yang dapat membantu polisi dalam memecahkan kasus tindak penghilangan nyawanya Elizabeth. Dan sementara itu, kabar terakhir dari Sergio, Wak, dia dikabarkan telah memulai sebuah hubungan baru dengan seorang wanita yang bernama Amber. Dan mereka sudah bertunangan loh, Wak. Semenjak tahun 2020 malah. Mencurigakan gak, Wak, kira-kira? Elizabeth dihilangkan nyawanya tahun 2019, setahun sebelumnya. 2020, Sergio udah move on. Ayo. Curigai nggak, Clay? Ini informasi tambahan aja, Wak. Nggak usah dipikirkan kali. Kalian sendiri lah ya yang mengira-ngira ini mencurigakan atau tidak. Tapi yang jelas, Wak, sampai sekarang kepolisian masih terus berusaha untuk bisa memecahkan kasusnya Elizabeth ini. Mudah-mudahan, Wak, pelaku cepat tertangkap ya. Jadinya Elizabeth ini bisa mendapatkan keadilan. Dan nanti kalau seandainya pelakunya tertangkap, udah lengkap kasusnya, aku bakal update ke kalian ke video selanjutnya, insya Allah. Jadi itu dia, Wak, ya, kasus tentang Elizabeth Baraza. Menurut kalian teori-teori mana tadi yang agak masuk akal? Kalau menurut aku pribadi nih ya, menurutku, aku lebih ke teori yang berpendapat kalau Sergio pelakunya. Entah gimana caranya ya, Wak, ya, tapi dialah yang paling mencurigakan untuk bisa men-setting semuanya ini, Wak. Tapi yang jelas aku mau baca aja lah pendapat kalian. Langsung aja tulis semua pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah, Wak, ya. Dah. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Gak tahu lagi aku gaya apa buat thumbnail.